Emang kalau di villa banyak kaca ya? Banyak kali ya. Maaf, ini lidi-lidian boleh dimakan apa gimana ya? Boleh. Kunci kita. Halo. Tanah. Welcome back to Homeses ID. Mantap, gue Dre. Gue Mario. Seperti biasa, kita dari Homeses ID. Lagi. Gak apa-apa, biar teman-teman inget ngarep ya. Anyways, kita sekarang udah di Golden Cikeas. Benar, ini living like in the villa. Living like in the villa. House villa is this. Ya itulah intinya. Okay. Anyway, seperti biasa kalau kita sebelum syuting, kita selalu swab antigen dulu. Pastinya kita juga menjaga protokol kesehatan dan tim kita udah di swab, hasilnya negatif. Negatif. Ada satu orang kameramen hamil sih, tapi kita bingung gimana. Yuk, seperti biasa kita mulai dari depan. Hey guys. Kita ada di mana? Dre? Biasalah. Kita ada di mana sekarang? Golden Cikeas. Golden Cikeas. Ini adalah dari Golden Development dari GNA Group. Kemarin kan kita sempat nge-review yang depannya Riverview. Apa kali apa namanya? Lupa nama kalinya. Lupa ya. Yang pasti di sini ada kalinya juga, Kali Cikeas. Kali Cikeas. Makanya dinamain Cikeas. Bener. Ya habis. Anyways, ini adalah tipe kerinci hook. Luas tanahnya 131 10 x 14, luas bangunannya 56 meter. Oke, kita lihat ini fasadnya, modelnya itu modern ya. Di sini dia pakai konsep House living like in a villa. Jadi kalau teman-teman tinggal di sini, rasanya kayak tinggal di Villa. Nah, Nah, lihat dulu fasadnya. kelihatannya kayak 2 lantai. Padahal enggak. Satu lantai itu. 1 lantai. Jadi kelihatan nih kita tebak ceilingnya pasti tinggi. Ya. Ya. Terus banyak gunain kaca. Ntar teman-teman juga bisa lihat. Jadi pencahayaan naturalnya bagus banget. Emang kalau di villa banyak kaca ya? Banyak kali ya. Terus di sini warna di depannya dominan warna abu-abu. Jadi kelihatan banget modern, abu-abu sama warna coklat. Di atasnya dia atapnya atap segitiga pelana. Terus bahannya di situ pakai conwood kelihatannya yang coklat itu karena dia pastinya harusnya pakai itu supaya tahan air dan awet sama cuaca. Terus Kalau awet sama pasangan gimana bang caranya? Harus sekeras kayu. Oke, kita lihat dulu dari carportnya. Carportnya ini bahannya pakai keramik 30x30, dia kasih tekstur yang kasar, udah bagus dan udah miring ke arah jalan. Masuk lagi ke sininya dia pakai, nah ini gue suka banget nih, homogeneous style, warna abu-abu yang motifnya tuh kayak apa ya ini, batu alam, kayak marmer sih sebenarnya. Alamnya Mbah Dukun nggak? Mbah Dukun. Alam Mbah Dukun. Motifnya ini motif kayak granit sih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman sini bisa lihat ini juga bagus banget. Dikasih juga keran air ya, untuk cuci-cuci. Terus sebelum kita masuk Dre, buka sepatu dulu. Oh, kirain baca doa. Karena ini rumah contoh. Ya. Jadi alas kakinya dicopot. Ya, dan sebagai contoh yang baik, ini copot. Dan ini udah dapet ya, smart lock. Ya. Kunci kita. Ya, Ada tamu. Bapak ada? Bapak. Nah, kita udah di ruang tengahnya. Ini besarnya 3,7 kali 5,2. Lumayan banget ya. Iya, tapi udah include sama dia jadi satu sama dapur ya. Dapurnya juga nggak bisa besar-besar banget. Tapi sebenarnya sih di belakang situ masih bisa dimundurin lagi sendiri. Nanti kita belakang. Yang pasti yang gue suka dari ini memang konsepnya adalah house living like in a villa. Dia kacanya banyak banget, Jack. Dan kaca ini pastinya menunjang
pencahayaan yang bagus, Pencahayaan alami. lighting yang enak banget. Ini bikin kayaknya terasa lega banget Jom di sini ya. Nah, jendelanya kayaknya pakai aluminium. Standar sebenarnya standar aluminium. Biar tahu. Ini jendelanya dia pakai frame aluminium warna abu-abu, terus sama ini jendela mati tapi dikasih satu jendela hidup buat sirkulasi udara. Buat ngambil dari Gojek. Oh bisa juga. Iya. Benar. Terus sama ini patternnya bagus supaya kelihatan lebih modern, dikasih potongannya nggak satu garis saja tapi dipindah-pindah. Kalau teman-teman suka bisa lihat ini, bisa dicontek. Di sini dia pakai wallpaper. Sebenarnya manis juga kalau teman-teman suka wallpaper ya, banyak motifnya, bisa cari di toko, di marketplace juga banyak. Tapi kalau milih begini sih enaknya pegang, lihat gitu. Jadi teman-teman bisa ke toko aja langsung pilih, lihat katalognya. Tapi ini khusus buat show unit aja ya. Jadi nggak dapet wallpapernya untuk Benar. Di sini di show unitnya dikasih sofa 2 seater. Cukup pas banget sama ukurannya. Tapi kalau teman-teman juga mau nambah 3 seater sedikit sih juga bisa L. Cuma ukurannya nggak bisa terlalu besar. Ini ada satu insight sendiri sih ya. Sebenarnya simple, penggunaan warnanya abu-abu biru, Jadi buat teman-teman yang kadang suka bingung mau warnanya apa, kalau bisa sih tentuin pantone warnanya yang nggak terlalu banyak, 3 pantone warna gitu ya, dan naik atau turunnya pilih dari situ aja. Jadi biar kelihatannya cakep. Warna-warni sih boleh, bisa ngerusak mata. Ini lantainya pakai homogeneous style 60x60. Ini warnanya abu-abu, ada motifnya juga sedikit. Abu-abu muda banget. Mudah banget ya. Suka dong. Lu suka yang muda-muda? Ceilingnya memang tinggi banget. Ternyata infonya tinggi ceilingnya ini hampir 5 meter, 4,8. Tinggi banget. Dan enak banget sih. Feelnya jadi luas banget gitu untuk bangunan segini ya. Betul. Luas bangunan 56, tapi kelihatannya jadi rasanya jadi lega gitu. Lega. Tapi nggak tahu kenapa pas gue masuk ngeliat ceiling setinggi ini, pengen banget gue bikinin mezzanine. Benar. Buat nongkrong di atas. Paling benar sebenarnya enak juga sih ini kalau dijadiin mezzanine. Paling enggak teman-teman dapat ruangan satu lagi di atas. Tamunya ini udah dikasih Back panel. back panel nih, kelihatannya bagus banget. Bahannya dari HPL. Ini HPL. Samping-sampingnya dikasih LED. Ini Tapi kelihatan grand banget, kelihatan megah banget karena dia tinggi. Tingginya tadi berapa? Ceilingnya 4,58. 4,8. Hampir 5. Terus di bawahnya dikasih TV kabinet. TV kabinetnya juga simple aja, pakai HPL. Nah, tapi ini ngingetin juga ke teman-teman kalau rumahnya nggak terlalu besar, pilih TV kabinet atau apa yang di bawah TV ini jangan terlalu lebar. 40 cm itu udah cukup. Nah, ini dia nih yang selalu bikin kelihatan lebih mewah adalah pemilihan dari back panel atau penggunaan seperti ini ya. HPL ini banyak banget jenisnya dan banyak banget harganya, bisa disesuaikan sama kantong teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Dan ini pas banget, modern banget ketika TV itu sudah dipersiapkan dengan lubang-lubangnya lah ya, supaya lebih terlihat rapi. Tapi sebenarnya sih kalau saran gue ya teman-teman, lubang-lubang ini harusnya ada di belakang TV-nya gitu, karena itu kelihatan lebih bagus lagi. Ini ditaruh di belakang, jangan TV-nya di belakang. Kelihatan dong di belakang back panel. Ini karena ruang tamunya gabung jadi satu sama dapurnya. Sebenarnya posisi ini kan dapurnya kecil ya. Teman-teman tuh masih bisa extend lagi si dapur ini ke belakang. Jadi di sini teman-teman masih bisa dapat satu meja makan yang untuk 4 orang lumayan enak. Dapur ini posisinya ada di belakang lagi sedikit. Sengaja pemilihan dining table sama top table-nya menggunakan nada yang mirip banget. Lucu ya, dia pakai rotan-rotan gini, disesuaikan sama kabinetnya, menggunakan corak berbahan kayu. Natural lah. Natural. Naturali. Kita diinfo kalau di unit ini
Ya biasa standar udah dapet sinknya, dapet ini, tapi yang ininya belum dapet ya Dre? Belum. Jadi kosong aja, tapi enak juga sebenarnya kalau kita dapat kosong, jadi kita bisa ngedesainnya lebih lebih fleksibel sesuai kemauan kita. Nah di sini juga dikasih jendela, bagus juga sih dikasih jendela. Maaf, ini lidi-lidian boleh dimakan apa gimana ya? Boleh. Kasih jendela hidup, bagus juga. Tapi ya tetap meskipun udah ada jendelanya ini paling benar adalah teman-teman, pokoknya paling bagus teman-teman pakai cooker hood. Terus ngomong-ngomong di sini nggak ada tempat untuk naruh si kulkas. Kecilan. Jadi yang paling benar sih saran kita adalah Di belakangin. ini ruang di belakang masih luas banget. Jadi ya teman-teman sebenarnya bisa extend ke sini. Jadiin ini untuk dapur. Kalau sarannya dari Mario sih mendingan dimundurin ya. Dimundurin karena di dalam itu kan ya mungkin karena ini show unit supaya ngeliatin lebih bagus gitu, tapi secara fungsional lebih baik teman-teman punya space yang lebih. Jadi lebih baik lagi ini dimundurin aja. Di area ini bisa jadi area kitchen sama area dining. Ya, luasnya ini ke sana 6,7. Ke sini 3,3. Nih, kita suka posting atau mungkin akan kita posting juga nih dalam waktu dekat inspirasi kolam renang mini. Keren banget ditaruh sini belakangnya. Set. Atau ini bisa juga buat kamar tidur pembantu. Tadi kan kitchennya juga dulu. Kita sekarang udah di ruang baca, ruang kerja, ruang buku. Boleh. Boleh. Tapi Luasnya 2,5 kali 2,5. ya, tapi di sini juga kalau teman-teman mau sebenarnya teman-teman bisa jadiin ini jadi ruang tidur, kamar tidur. Kamar tidur. Ya, bisa jadi kamar tidur, Iya. ruang tidur. Tapi ya, ini kan berhubung nih jendela dan ada keluar nih. Teman-teman bisa nih jadiin ini jualan warung. Bisa kan keluar? Bisa. Boleh nggak? Nggak tahu, tanyain. Tapi kita bahas kan ini fungsinya sekarang jadi ruang kerja dulu ya. Hmm. Di sini udah ada satu meja, bagus ukurannya pas. Tapi ya ini kursinya karena show unit juga yang nggak cocok sih menurut gue kursinya ini. Tapi ini gue suka. Ini bagus banget nih. Ini bagus. Dia pakai warna gelap, Kabinet. pakai yang gelap, terus ada permainan kabinet-kabinetnya kayak gini dikasih cermin. Bagus. Jadi kalau memang fungsinya jadi ruang kerja, ini bisa jadi salah satu opsi yang bagus buat teman-teman. Iya, ini juga bagus banget nih pakai lampu. Bagus warnanya kuning, jadi kelihatan warm. Ini di ruangan ini ada satu downlight aja, tapi kalau teman-teman mau lebih kelihatan lebih istimewa lagi sih sebenarnya bisa kasih spotlight di sampingnya gitu. Di sebelah sini bisa dikasih spotlight. Mantap. Lanjut, kita ke ruang sebelah. Kita masuk ke kamar mandi dulu. Lu aja kita. Pintunya sih PVC. Ya, ini pintunya pakai PVC. Untuk sinknya standar aja, pakai Toto. Di top table-nya dia pakai semenan, ditutup sama keramik warna hitam. Sini juga toiletnya Toto juga standar. Belum ada exhaust-nya, tapi kalau teman-teman mau bisa pasang exhaust. Tapi di sini dikasih jendela hidup satu. Sini juga ada shower. Nah, ini sebenarnya nanggung banget sih menurut gue. Kalau teman-teman pengen di kamar mandi kayak gini, lebih baik keramiknya fullin aja sampai atas. Jadi supaya kalau mandi nyiprat-nyiprat nggak kena si tembok yang dicat. Supaya mandinya nggak nyiprat, jangan mandi. Kita udah di kamar kedua ya, Dre? Ya. Kamar keduanya Emang ini anak kayaknya nih. ya, ukurannya tadi 2,3 kali 2,7. Juga cukup banget. Ini udah ada satu bed single.
Cukup banget, ini udah ada satu bed single, terus di sini dikasih. Ini ada kamar anak, ada gaji enak. Masa begini? Di sini juga udah dikasih satu lemari. Lemarinya bagus. Ini lemarinya bagus. Lemarinya udah pakai sliding door, besar banget sih menurut gue. Jadi cukup lah untuk cukup banget space-nya untuk nyimpen-nyimpen. Tapi saran gue untuk teman-teman kalau dari situ sih, saran gue untuk teman-teman gunain space di bawah tempat tidur, karena space di bawah tempat tidur itu besar, jadi bisa buat laci untuk nyimpen-nyimpen barang. Mantap. Di sini juga udah dikasih down ceiling setengahnya ya untuk permainan aja. Ada lampu LED-nya di situ, kelihatannya bagus juga. Bagus, kelihatan jadi mewah banget. Ini bagus banget ya, udah di wallpaper, jadi kelihatannya lebih. Kalau di wallpaper gini, dalamnya nggak perlu dicat ya? Nggak perlu. Ya, Ci. Dia Ci. Pokoknya ada temboknya. Di sini juga udah, mejanya simple aja sih, cukup. Terus bangku, AC. Tapi bagusnya di sini juga ada jendelanya kan. Jendelanya dikasih satu jendela hidup untuk sirkulasi udara. Kita udah di kamar utamanya. Kamar utama. Master bedroom. Master bedroom. Master bedroomnya ini ukurannya 2,8 kali 4,4. Bentuknya dia L. Itu udah sama ukuran kamar mandi di dalamnya. Terus sini bagus, udah dipasangin wallpaper juga. Tapi ini agak sedikit bingung ya kalau mau ditaruh TV. Kemungkinan besar kayaknya bisa di sini. Di sini. Tapi ditaruh yang buat engsel gitu. Tapi ini deh yang jadi perhatian gue dari tadi adalah rumah ini konsepnya modern ya. Tapi kenapa pakai gantungan konvensional? Modernnya klasik kayak gitu. Lebih baik itu di fullin aja sampai ceiling, jadi kelihatannya lebih modern gitu. Sayang karena rumahnya udah kelihatan modern, tapi ada satu elemen yang mengganggu konsep modernnya. Ini juga wardrobe-nya cukup lah kalau untuk keluarga kecil, ini cukup besar. Ini belum include, simpel aja. Simple banget, cuma ya ini cukup bagus sebenarnya buat show unit ya, tapi kenyataannya realitanya lemari segini nggak bakal cukup. Kurang ya? Kurang. Ya kalau teman-teman punya rumah segini, beli barang jangan banyak. Atau nggak sebenarnya gini, kalau lo mau ide yang lebih bagus, yang lo suka, mungkin tinggalnya baru sendiri atau baru nikah aja belum punya anak, ini lo jebol aja ke kamar sebelah. Jadi master bedroomnya tuh gede banget. Yang tadi ruang baca bisa dijadiin ruang buat tamu atau buat anak. Makanya teman-teman kalau punya rumah yang nggak terlalu besar, harus pinter-pinter ngegunain semua space untuk bisa nyimpen barang. Kayak ini juga nih, di bawah tempat tidur ini space-nya besar banget gitu. Jadi teman-teman tuh bisa dapat banyak banget space di bawah sini untuk nyimpen kan, lumayan bisa nyimpen. Ya, dan ini yang di bawah ini bisa jadi tambahan lemari buat underwear atau buat kaos kaki, itu bisa banget. Kalau misalnya teman-teman tertarik beli rumah ini, bisa juga koordinasi sama developernya pastinya ya. Nanti minta ada sedikit perubahan. Selama masih di dalam rumah tidak merubah fasad, biasanya mereka bisa hitung-hitungannya ya, nanti tinggal diatur aja. Nah, yang paling terbaik adalah sambil konsultasi sama desain interior. Kebetulan kita dari Homeset ID juga kita ngasih jasa konsultasi gratis. Tinggal DM aja, kita kasih yang kita tahu. Semoga aja selera kita cocok. Balik lagi, yang namanya taste itu balik lagi ke diri lo sendiri. Lanjut kita ke kamar mandi. Oke, di
Kamar mandinya sama sih, konsepnya sama yang di luar tadi. Bawahnya juga pakai keramik 40x40 ya, 40x40 warna abu-abu gelap. Sinknya Toto, ininya juga showernya Toto, standar aja. Toiletnya juga Toto. Sini pakai keramik, di sini pakai keramik 40x40. Cuma disusun bata. Nah, ini juga tips nih untuk teman-teman kalau misalnya mau milih keramik di kamar mandi itu, usahain ukurannya itu sama. Maksudnya ukuran keramik lantai sama keramik dinding kalau bisa sama, atau kelipatannya. Jadi supaya nat-natannya ini jadi satu garis. Nah, ini sebenarnya juga nanggung sih. Mendingan teman-teman kalau di kamar mandi itu keramiknya fullin aja sampai di atas, kan cuma tinggal berapa sisanya gitu. Jadi lebih baik sih di fullin. Kelihatannya juga lebih clean dan lebih bersih. Ya kan bersih. Kelihatannya lebih clean dan pasti lebih rapi. Perkenalkan, nama saya Hendra dari Golden Cikeas. Kita nama klasternya ini untuk perumahannya namanya Golden Cikeas. Untuk bangunan ini namanya tipe kelinci hook dengan luas tanah 131 meter, kurang lebih 10x14, dan luas bangunan 56. Golden Cikeas ini dibangun oleh Golden Development dalam naungan GNA Group. Untuk teman-teman yang ingin menuju ke Golden Cikeas itu bisa melalui dari tol Cikeas Cimanggis di kilometer 19. Nah, kurang lebih dari pintu tol itu kurang lebih 10 menit sudah sampai ke lokasi. Untuk Golden Cikeas ini kita mengambil tema itu home like living in villa. Jadi mempunyai rumah seperti tinggal di villa. Jadi suasana yang sejuk, pemandangan yang segar gitu loh. Penghijauannya ada seperti itu. Suasana seperti di villa. Fasilitas yang berada di sekitar Golden Cikeas ini dekat dengan seperti sarana pendidikan, sarana rumah sakit, pusat perbelanjaan, itu nggak jauh dari Cibubur. Dan untuk fasilitas yang mendukung dari Golden Cikeas ini, ya kan, yang pertama one gate system. One gate system kita adanya vertical garden yang menambah suasana jadi sejuk, dan juga adanya clubhouse. Clubhouse itu menghadap ke Sungai Cikeas. Jadi untuk sambil berenang bisa melihat pemandangan yang hijau, jadi penyegaran ada. Dan ini pemandangan untuk seumur hidup. Kalau untuk harga sekitaran di Golden Cikeas ini, harganya kurang lebih 500 sampai 1 M-an. Kalau untuk unit kelinci hook ini harganya 1 M lebih. Nah, promo yang diusung sama Golden Cikeas ini, kita ada namanya promo free BPHTB, free biaya AJP, dan AC setengah PK 1 unit. Ya, untuk proses serah terima itu inden selama 18 bulan dari proses akad. Nah, di sini untuk kita lagi ada promo untuk pembayaran, itu namanya KPR promo, yang hanya teman-teman hanya membayar 20 juta saja sudah bisa mendapatkan rumah di Golden Cikeas. Dan untuk per bulannya angsurannya 5-6 juta per bulan. Nah, untuk teman-teman yang ingin bergabung di Golden Cikeas, ya kan, bisa menghubungi nomor seperti yang di sini. Nah, oke, keren ya. Gue suka banget sih konsep dari Golden Cikeas ini. Ya. House living like in villa. Harganya ini adalah ini unit yang termahal. Ini unit yang paling mahal. Harga cashnya 1.021 juta. Yang pasti banyak banget promo. Tadi juga udah ngobrol sama Pak Hendra. Langsung hubungin aja, kontak personnya langsung ke marketing office ini ya. Dan ini bentuknya udah kayak villa gini. Suka banget sih. Kalau sepengalaman kita nge-review tempatnya GNA Group, mereka selalu punya ciri khas tersendiri. Nah, yang kerennya dari Golden Cikeas ini nanti di sini tuh ada sport house-nya, club house-nya. Dan di situ ada infinity pool yang ngadepnya ke Cikeas, Sungai Cikeas. Langsung di depannya Sungai Cikeas. Iya. Ya. Jadi itu tetanggaan sama Pak itu ya. Keren sih, keren. Dan seperti biasa nih kalau misalnya dari GNA Group, mereka itu selalu mencari lokasinya yang keren-keren banget. Ya. Ada rivernya, hijau-hijauannya juga mantap. Keren banget lah buat GNA Group ya.
Terima kasih. Kita selalu dikasih kesempatan untuk nge-review rumah-rumahnya GNA Group. Sekali lagi kita dari Homestay selalu ngingetin untuk Mati lampu kalau nggak dipakai. budayakan antri Jangan jongkok di toilet duduk. dan selalu buang sampah pada tempatnya. Gue Dre. Gue Mario. Kita dari Homestay ID, kita baru aja nge-review Golden Cikias Kerinci Hook. Tap-tap, mantap! Mantap.